Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang ketaatan Maria, maka di minggu ini kita akan bersama-sama belajar tentang ketaatan Yusuf. Seorang pria muda dipakai Allah secara luar biasa menjadi ayah sang juru selamat, masuk dalam rencana Allah untuk karya besar penyelamatan manusia. Firman Tuhan yang mendasarinya adalah dari kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Kita akan membaca bersama-sama ayat-ayat ini. Saya akan menolong membacakannya. Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimak dari Alkitab masing-masing di rumah. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di pagi. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha baik, yang terus memberkati di dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami mengucap syukur kami boleh memasuki bulan terakhir di tahun ini, di mana sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menyertai kami, sehingga kami terus boleh melalui setiap hari-hari kami dengan terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami boleh sekali lagi menikmati bulan Desember dan terlebih lagi boleh menikmati hari Natal bersama saudara-saudara kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Biarlah Tuhan akan memimpin setiap kami, memberikan hati yang lemah lembut, memberikan hati yang penuh pengertian untuk boleh mengerti dan memahami setiap firman yang kami baca pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi alat-Mu, Engkau pakai untuk boleh melakukan kehendak-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati setiap kami, berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita bersama-sama belajar lebih dalam mengenai ketaatan Yusuf, kita akan melihat suatu hal yang perlu kita ketahui mengenai pernyataan Allah kepada manusia. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan hari ini bahwa Allah menyatakan dirinya melalui malaikatnya di dalam mimpi Yusuf untuk menyampaikan perintah bahwa Yusuf harus menikahi Maria. Demikian pula ketika kita belajar di minggu lalu bagaimana malaikat Gabriel datang secara langsung kepada Maria untuk menyampaikan pesan atau perintah Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat dunia.
Pernyataan seperti ini sering kita jumpai di dalam perjanjian lama ya. Bagaimana nabi-nabi Allah dan orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk mewakilinya menjadi perantara antara dia dengan manusia. Allah datang kepada orang-orang tersebut secara langsung maupun melalui mimpi untuk menyampaikan perintah atau pesannya kepada umat manusia. Pernyataan Allah secara langsung seperti ini tidak lagi terjadi di zaman kita ya. Pernyataan Allah secara langsung terakhir terjadi ketika Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu di Pulau Patmos. Di situ Rasul Yohanes mendapat wahyu Allah dan Allah menyatakan dirinya secara langsung dengan memperlihatkan apa yang terjadi nanti pada akhir zaman, dan Rasul Yohanes mencatat itu di kitab Wahyu. Ketika pencatatan kitab Wahyu selesai, maka pernyataan Allah secara pribadi kepada seorang manusia sudah tidak lagi terjadi sampai saat ini. Kita bisa tahu kehendak dan maksud Allah, kita bisa tahu pernyataan Allah di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui Alkitab kita. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya untuk setiap hari membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita melihat bagaimana Yusuf bisa begitu taat secara total kepada Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Yusuf meyakini akan berkat bagi mereka yang menjaga kekudusan. Kita tahu adat istiadat bangsa Israel bahwa ketika seseorang akan melakukan pernikahan, sebelumnya mereka harus melakukan pertunangan, dan pertunangan itu diumumkan di khalayak ramai. Satu hal yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan bertunangan, mereka harus hidup kudus, menjaga kekudusan mereka, meskipun mereka tidak hidup secara bersama-sama ya, mereka hidup terpisah, tetapi mereka harus menjaga kekudusan mereka, tidak melakukan persetubuhan dengan pasangannya atau siapapun juga. Dan itu terjadi sekitar 1 tahun ya yang harus dilalui, sehingga pertunangan itu kalau pada zaman kita mungkin tidak semeriah seperti pernikahan, tetapi pada adat istiadat Yahudi, pertunangan adalah suatu hal yang penting, menandai bahwa satu sama lain sudah terikat dengan satu ikatan yang serius di hadapan Tuhan. Jadi pertunangan ini juga dirayakan semeriah seperti pernikahan. Selama masa pertunangan ini, kedua belah pihak antara pria dan wanita, mereka harus menjaga kekudusan mereka. Nah, saat malaikat datang menemui Maria, menyampaikan pesan bahwa Maria dipilih Allah untuk mengandung bayi Mesias yang daripada Roh Kudus. Di situ Maria adalah wanita yang kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan hal-hal yang menodai keperawanannya ya. Kalau kita tahu bahwa di situ disebut dia adalah seorang perawan. Jadi dia adalah benar-benar wanita yang masih murni, yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga dipilihlah Maria, meskipun dia dari latar belakang yang bukan seseorang yang mungkin diperhitungkan di tengah-tengah masyarakatnya pada saat itu. Demikian pula Allah memilih Yusuf karena Allah melihat kekudusan hidup Yusuf, sehingga dia dipilih untuk menjadi ayah dari sang juru selamat ya, mengemban tugas sebagai ayah di dunia ini bagi sang juru selamat. Itulah yang terjadi, sehingga Yusuf dengan taat melakukan semua perintah Tuhan. Dia meyakini
ada berkat bagi mereka yang menjaga kekudusan mereka. Jadi setiap kita yang senantiasa menjaga kekudusan kita, entah itu sebelum kita menikah atau sesudah kita menikah, maka ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, seperti apa yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan Maria dan Yusuf, ya. Ketika mereka menjaga kekudusan mereka sampai pada pernikahan mereka, bahkan ketika mereka sudah hidup bersama-sama, mereka tetap saling setia, saling menjaga satu dengan yang lainnya, menjaga kekudusan pernikahan mereka. Tuhan memakai secara luar biasa Maria dan Yusuf, memilih mereka dari begitu banyak pasangan untuk menjadi orang tua Sang Juru Selamat. Mereka dipakai Allah menjadi alat untuk ikut ambil bagian di dalam rencana Allah yang besar bagi dunia ini. Itulah yang Yusuf dan Maria terima ketika mereka menjaga kekudusan mereka. Bagi anak-anak muda, tetap jaga kekudusan kalian sebelum kalian menikah. Jangan mengikuti tren yang ada, jangan ingin terlihat keren sehingga rela melepaskan kekudusan kalian demi diakui oleh teman-teman atau demi diakui oleh pasangan kalian, ya. Karena ketika kalian tidak bisa menjaga kekudusan kalian, maka ada hal yang akan nantinya kalian terima, ya. Suatu upah yang sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Tetapi ketika kalian dengan setia menjaga kekudusan kalian dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, meskipun teman-teman meninggalkan kalian, meskipun mungkin pasangan kalian yang menuntut sesuatu hal yang tidak benar dan meninggalkan kalian, ada seseorang yang Tuhan sediakan bagi kalian, seseorang yang lebih baik, yang luar biasa, yang akan menemani hidup kalian sampai pada akhirnya nanti. Jadi jangan terkecoh dengan rayuan-rayuan yang memabukkan, ya, atau ancaman-ancaman kalau kamu tidak mau melayani saya, kamu akan saya tinggalkan dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir. Ketika memang dia mengasihi kalian, mencintai kalian, maka dia akan menghormati kekudusan kalian. Dia akan menghormati keputusan kalian untuk hidup kudus sampai nanti pernikahan di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, kekudusan juga perlu kita pertahankan, perlu kita usahakan, ya, di dalam pernikahan kita. Ya. Bagaimana kita setia kepada suami kita, tidak mencemarkan ranjang pernikahan kita dengan melakukan persinahan atau selingkuh dengan orang lain. Itu perlu kita jaga, ya, perlu kita usahakan. Karena sekarang ini marak sekali, ya, banyak sekali orang melakukan perselingkuhan, tidak setia dengan pasangannya, baik itu suami atau istrinya, mencari kesenangan di luar rumah tangganya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka rumah tangga kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika kita saling setia, kita menjaga kekudusan pernikahan kita, maka berkat-berkat yang daripada Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang diterima oleh Yusuf dan Maria. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah membuktikan janjinya bagi mereka yang menaati kehendaknya. Itulah keyakinan Yusuf. Yusuf meyakini bahwa Allah akan membuktikan janjinya bagi setiap orang yang menaati kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa janji seorang Mesias akan datang ke dunia sudah banyak dinubuatkan di kitab-kitab para nabi. Ya. Dan Yusuf sebagai seorang Yahudi yang taat, dia pasti banyak membaca janji-janji itu di dalam kitab-kitab yang diajarkan kepada dia ataupun
yang sering dia baca untuk kehidupannya, ya, itu dia terima dan dia pahami. Dan ketika dia menerima perintah dari Tuhan, suatu perintah yang sulit, ya, karena kita tahu bahwa Yusuf, seorang pria muda, memiliki seorang pasangan, dia pasti punya banyak mimpi di masa depan. Bagaimana dia akan hidup dengan istrinya kelak. Bagaimana dia ingin membentuk rumah tangganya sedemikian rupa seperti apa yang dia rindukan. Tapi pada kenyataannya dia harus diperhadapkan mengetahui bahwa tunangannya Maria mengandung. Dan karena Yusuf adalah orang yang baik, dia hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Karena ketika seorang sudah bertunangan, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pasangan ini, ya, menurut adat istiadat Yahudi. Yang pertama, mereka harus menjaga kekudusan mereka ketika mereka hidup terpisah sampai pada akhirnya mereka dipertemukan di dalam pernikahan kudus. Yang kedua adalah ketika ada suatu hal yang terjadi antara mereka di dalam hubungan mereka, entah itu ada persinahan atau ada sesuatu hal yang membuat mereka harus berpisah, maka mereka dikatakan harus bercerai, ya. Jadi sang pria harus menceraikan tunangannya. Itu yang terjadi. Yang ketiga adalah ketika semuanya itu sudah terlalui dan mereka bisa mempertahankan hubungan mereka, kekudusan mereka, maka mereka masuk di dalam pernikahan yang sesungguhnya, yaitu pernikahan di hadapan Tuhan. Nah, ketika seseorang memutuskan untuk menceraikan pasangannya, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pria itu akan menceraikan secara diam-diam supaya pasangannya tidak mendapat istilahnya apa, ya, pada saat itu ketika seseorang berzina, pada saat itu dia harus mendapat hukuman, yaitu dirajam oleh batu, ya, sampai mati. Nah, kalau dia tidak ingin menyakiti pasangannya, maka dia akan menceraikan tunangannya secara diam-diam. Tetapi ketika dia mengumumkan bahwa dia menceraikan pasangannya oleh karena pasangannya sudah tidak setia, sudah melakukan persinahan di dalam kehidupannya, maka sang wanita akan mendapat hukuman dilempari batu, ya, sampai mati. Nah, itu yang terjadi. Nah, Yusuf sebagai seorang pria yang lemah lembut, yang penuh kasih dan tidak mau menyakiti pasangannya, oleh karena itu dia hendak menceraikan Maria secara diam-diam, ya. Dan ternyata dari 2 pilihan itu Tuhan memberikan pilihan yang lain, yaitu bahwa Yusuf harus menikahi Maria. Dan luar biasa, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Dia diberi pesan oleh malaikat bahwa anak yang dikandung Maria adalah Mesias. Dan dia mempercayai itu. Dia mempercayai janji Allah terjadi di dalam kehidupan umatnya. Dan dia dipakai Allah untuk menggenapi janji Tuhan kepada umatnya. Oleh karena itu dia taat melakukan perintah Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dia tahu bahwa Tuhan akan membuktikan janjinya kepada setiap orang yang menaati kehendaknya. Ketika dia taat terhadap kehendak Tuhan, maka janji-janji Allah akan dinyatakan di dalam kehidupannya dan dinyatakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, itu bagian yang kedua. Yusuf sungguh luar biasa. Dengan segala resiko yang ada, dia memilih untuk tetap taat melakukan perintah Tuhan dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Karena dia tahu bahwa Allah sudah berjanji dan penggenapan janji Allah itu dinyatakan melalui kehidupannya dan melalui kehidupan pasangannya, yaitu Maria. Sehingga dia rela dipakai Allah untuk menjadi ayah sang juru selamat. Meskipun ada risiko yang harus dia hadapi. Bagian yang ketiga adalah Yusuf menjalani setiap hal dalam hidupnya karena dia tahu bahwa karya Allah
dalam menggenapi rencana keselamatannya adalah ya dan amin di dalam kehidupannya. Ya. Jadi dia dipakai Allah untuk menyatakan karya Allah dalam menggenapi rencana keselamatan yang sudah dijanjikan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menjanjikan akan ada keselamatan yang datang daripada Tuhan. Nah, firman ini digenapi tidak di dalam waktu yang singkat ya. Butuh puluhan bahkan ribuan tahun hingga karya Tuhan, karya penyelamatan Tuhan ini dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Sehingga Yusuf memberikan dirinya supaya Tuhan memakainya sehingga janji Allah, karya Allah untuk keselamatan dunia dinyatakan di dunia ini. Ya. Ketika dia dipilih oleh Allah untuk menjadi ayah sang juru selamat, kita tahu kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa kehadiran Yusuf hanya disebut di awal-awal kelahiran Yesus sampai dengan Yesus berumur 12 tahun. Ketika Yesus hilang di bait Allah, di situ kita masih menemui bahwa Maria dan Yusuf mencari Yesus ya. Setelah peristiwa itu kita lihat di dalam semua kitab bahwa nama Yusuf tidak lagi disebut. Itu untuk menyatakan bahwa peran Yusuf untuk penggenapan janji Allah bagi dunia ini, kita tahu ya bahwa janji Allah seorang Mesias akan lahir melalui keturunan Daud. Nah, Yusuf adalah keturunan Daud. Makanya di awal di firman Tuhan yang kita baca tadi, di awal pesannya malaikat mengatakan Yusuf anak Daud. Ya, itu untuk memperlihatkan bahwa benar janji Allah, benar nubuatan para nabi bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Ya. Dan peran Yusuf digantikan dengan peran Bapa yang di surga. Ya. Bapa secara jasmani atau Bapa di dunia ini bukan secara jasmani karena Yesus tidak ambil bagian di dalam pembuahan bayi Yesus ya. Jadi maaf saya salah, bukan Bapa jasmani tapi Bapa dunia ini ya. Bapa dunia ini sebagai Bapa Yesus di dunia ini digantikan oleh Bapa yang ada di surga untuk memperlihatkan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah ya. Bagaimana dia bergantung penuh kepada Bapanya yang di surga dan kemuliaan dinyatakan bagi Bapa yang di surga, bukan Bapa yang di dunia ini. Tetapi luar biasanya Yusuf tidak pernah tidak pernah keberatan dengan semuanya itu ya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan ingin menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya baik di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita ataupun di dalam gereja kita. Tetapi seringkali ketika berjalannya waktu, bahkan ketika tugas kita sudah selesai, maka nama kita tidak diingat seperti apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Yusuf. Dan itu tidak menjadi suatu hal yang membuat kita, kok saya sudah bekerja begitu susah payah, bekerja begitu berat, tetapi tidak ada yang mengingat saya. Itu bukan menjadi suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Karena semuanya kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan, nama Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan kita. Kita akan semakin kecil dan kecil di hadapan Tuhan. Dan semuanya kembali
untuk kemuliaan namanya. Karena memang dia yang layak dipuji dan disembah, bukan diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari teladan Yusuf ini kita tahu bahwa kita tidak usah pusing ketika orang tidak menghargai pelayanan kita. Kita tidak usah pusing ketika orang lain tidak mengingat kita yang sudah mungkin ikut merintis pos PI atau mungkin ikut menandatangani pendirian sebuah gereja. Kita tidak perlu pusing akan semuanya itu, karena semuanya itu terjadi oleh karena karya-karya Tuhan, oleh karena kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang bisa melakukan semuanya itu. Oleh karena itu, biarlah ketika kita bekerja, ketika kita melayani, yang dipermuliakan adalah nama Tuhan. Biarlah hidup kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang terus merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Itu pelajaran kita hari ini. Kita perlu ingat bahwa kita harus taat seperti Yusuf. Meskipun resiko yang dialami adalah tidak mudah ya, seperti Yusuf, bagaimana dia harus mungkin mendengarkan omongan-omongan orang mengenai dirinya, mengenai istrinya. Tetapi dia memilih untuk tetap setia, memilih untuk tetap taat melakukan perintah Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengharuskan dia pergi ke tanah Mesir, membawa anak dan istrinya ke Mesir, dia taat melakukan itu semuanya. Karena dia tahu bahwa janji Allah, berkat Allah, dan karya Allah akan dinyatakan bagi setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Kita mau mengalami berkat Tuhan, kita mau mengalami janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, hiduplah taat dan setia seperti apa yang dilakukan Yusuf. Maka berkat Tuhan, janji Tuhan, dan karya Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu luar biasa mengasihi kami. Tuhan memilih kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan biarlah kami terus hidup taat seperti Yusuf. Karena kami ingin menerima berkat yang daripada Engkau. Kami ingin menerima janji-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin dipakai Allah secara luar biasa. Sehingga karya-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus taat dan setia melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang kami baca setiap hari, melalui firman Tuhan yang kami pelajari setiap minggu di dalam sekolah minggu. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyenangkan Engkau, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya, biarlah Tuhan pakai secara luar biasa dimanapun kami berada. Baik di rumah tangga kami, di lingkungan kami, maupun di gereja kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.